Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, tentu sudah menjadi hal yang lazim jika Islam berjaya di daerah Timur Tengah. Mengingat bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul yang berasal dari Jazirah Arab. Kehadirannya di tengah kehidupan bangsa Arab mampu merubah karakter penduduknya. Bahkan kesempurnaan perangainya masyhur keluar Jazirah Arab. Yang di masa kemudian Islam tidak hanya berjaya di Jazirah Arab saja. Islam tercatat pernah menjadi pusat peradaban di Spanyol, salah satu negara Eropa yang dikenal dengan nama Al-Andalusi. Islam di sini melahirkan pemikir-pemikir terkemuka, salah satunya mufasir bernama Ibnu Atiyah. Untuk mengetahui perjalanan hidupnya, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Nama lengkapnya adalah Al-Qadi Abu Muhammad bin Abdul Haq bin Ghalib bin Abdurrahman bin Ghalib, yang masyhur dikenal sebagai Ibnu Atiyah. Ia adalah seorang mufasir bermadzhab Maliki. Ia merupakan salah satu ulama berkebangsaan Spanyol yang menjadi mata air ilmu dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan juga sastra. Ia lahir pada tahun 481 Hijriah di masa awal dinasti Almurabitun di kota Granada, Spanyol. Ia mempunyai kehausan ilmu yang begitu dalam. Ayahnya merupakan guru pertama dan utama baginya. Ayahnya merupakan ahli hadis terkemuka saat itu. Ibnu Atiyah wafat pada tanggal 15 Ramadan pada tahun 542 Hijriah. Di antara karyanya adalah Al-Muharrar, Al-Wajiz fi Tafsir Al-Quran, Al-Ansob, dan Al-Farasat fi Kutub Al-Tarjum Al-Andalusia ma Masaikhuhu. Tafsirnya Al-Muharrar, Al-Wajiz, satu zaman dan satu karakter dengan tafsir Al-Jamakhsyari. Meskipun pada beberapa hal keduanya memiliki perbedaan. Di antara persamaannya bahwa kedua tafsir ini bercorak ilmi, bahasa, dan sastra. Letak perbedaannya adalah bahwa Ibnu Atiyah bermadzhab Maliki, sedangkan Al-Jamakhsyari bermadzhab Hanafi. Ibnu Atiyah dalam teologi menganut paham Al-Asy'ari, sedangkan Al-Jamakhsyari bermadzhab Mu'tazilah. Ibnu Atiyah merupakan mufasir yang berasal dari dunia barat, sedangkan Al-Jamakhsyari berasal dari dunia timur. Metodologi tafsir Al-Muharrar wa Al-Wajiz. Ibnu Atiyah pertama-tama menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian, ia menafsirkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, ia mengutip riwayat yang secara khusus berkaitan dengan ayat. Mayoritas riwayat yang ia kutip berasal dari Ibnu Jarir Al-Tabari. Dalam beberapa tempat, ia menyeleksi riwayat-riwayat yang menurutnya lebih kuat dan unggul. Selain menggunakan riwayat, ia juga menggunakan syair Arab dan kaidah ilmu nahwu sebagai alat bantu memahami suatu ayat. Dalam penafsiran Quran Surah Al-Hadid ayat 11, ia mengutip salah satu syair yang dilantunkan Jarir bin Atiyah. Pada suatu pagi hari, Ummu Al-Khiyar menuduhku atas semua dosa yang sama sekali aku tidak melakukannya. Ia juga menggunakan kiroat-kiroat yang tampak berlainan menjadi alat bantu penafsir satu sama lain. Menurut Ali Iyazi, tafsir ini menggabungkan sumber antara Bil Masur dengan Biroi. Menurutnya, Ibnu Atiyah mempunyai metode tersendiri dalam menyeleksi riwayat. Ia hanya tidak berfokus pada kesohihan sanad, tetapi juga pada kualitas matan. Ibnu Atiyah menolak riwayat yang sahih
jika hal itu bertentangan dengan logika. Terlebih jika ada suatu riwayat yang sanadnya lemah, juga matanya sangat bertentangan dengan logika. Rasio yang digunakan dalam tafsir ini tidak semata rasio murni. Rasio ini sesuai dengan bahasa dan ijtihad yang sesuai dengan kaidah sastra, balaghah, dan pendapat para teolog. Menurut sebagian para ulama, bahasa dan nahwu merupakan karakter terkuat dalam tafsir ini. Dalam bidang fikih, ia merupakan salah satu ulama terkemuka dan pembesar di madhab Maliki. Kendati pun demikian, ia tidak menolak pendapat yang lebih kuat dan juga tidak fanatik terhadap madhabnya. Ia sering mengkritik pendapat-pendapat kaum tekstualis dengan tanpa maksud menolak pendapatnya secara mentah-mentah. Hal ini merupakan bentuk ketawaduan yang menyadari bahwa ilmu itu ada, agar manusia senantiasa berdialog satu sama lain. Ia menyadari bahwa antara dirinya dan kaum tekstualis mempunyai metodologi yang berbeda dalam memahami suatu ayat. Dalam menyikapi riwayat Israiliyat, ia sangat hati-hati dan sedikit sekali menggunakan riwayat Israiliyat sebagai penafsiran. Ia menggunakan Israiliyat ketika ia tidak menemukan riwayat lain yang membahas mengenai maksud ayat. Itu pun dilakukannya dengan cara meringkasnya, berlainan dengan mufasir lain yang menyebutkan secara lengkap. Bahkan dalam beberapa tempat tidak memberikan komentar dan penilaian, yang membuat pembaca tafsir seringkali terjebak dalam kebingungan. Dalam kisah Harut dan Marut misalnya, ia memberikan komentar bahwa semua riwayat Israiliyat yang berkaitan dengan kisah Harut dan Marut adalah lemah. Bahkan, jikapun itu benar diriwayatkan dari Ibnu Umar, akan ada jarak waktu yang begitu jauh yang tidak mungkin sampai kepadanya. Diriwayatkan bahwa bunga mawar yang diturunkan kepada mereka berdua adalah bunga yang berwujud wanita cantik dari Persia. Kisah seperti ini adalah kisah yang lemah dan jauh sekali dari substansi. Kisah ini ditambah-tambahkan dalam berbagai riwayat, dan dalam riwayat lain dipersingkat sehingga kehilangan substansinya. Kisah seperti ini tidak bernilai. Maka demikian aku meringkasnya. Kisah seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara riwayat maupun logika. Tutup Ibnu Atiyah. Pemikirannya sangat terpengaruh kuat oleh mufasir-mufasir Spanyol sebelumnya, seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Hayyan Al-Andalusi. Dalam bidang teologi, seperti telah dibahas sebelumnya bahwa Ibnu Atiyah adalah mufasir yang berafiliasi kepada Asy'ariyah. Dalam kasus Allah berbicara kepada Nabi Musa, Ibnu Atiyah berkata, Allah itu ada, tetapi keberadaannya tidak seperti makhluk. Allah itu diketahui, tetapi tidak serupa dengan keterbatasan pengetahuan makhluk. Begitu pula dengan kasus Allah berbicara kepada Nabi Musa, tidak seperti ucapan makhluk. Tutup Ibnu Atiyah. Sahabat-sahabatku, sikap yang bisa kita teladani Ibnu Atiyah dalam kasus perbedaan pendapat adalah ia membuka gerbang dialog pemikiran agar khazanah ilmu semakin luas dan berkembang. Hal seperti ini sejatinya dan seharusnya dewasa ini kita terapkan. Jangan kemudian menghakimi tanpa memahami. Suatu syair Arab bersenandung, hati itu tumbuh hijau karena ilmu, sebagaimana bumi subur dengan tanaman-tanaman. Semoga banyak pelajaran lain yang dapat kita ambil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.